Itu bagi kita semua bahwa jangan pernah berputus asa dari dosa. Ya, maksudnya jangan berputus asa atas dosa-dosa kita untuk tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bersemangatlah. Harapan bagus, harapan yang tinggi bahwa sehebat apapun, sebanyak apapun dosa maksiat kita, kalau benar-benar kita ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menerima tobat kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, kullu bani Adam khata'un, seluruh bani Adam manusia itu berbuat salah. Ya. Seluruh bani Adam berbuat salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, sebaik-baik yang berbuat salah itu adalah bertobat. Maka himbauan bagi hadirin hadirin jamaah semua, tidak pernah pintu tobat terkunci kecuali kita mengunci diri sendiri untuk memasuki pintu tobat. Ya. Pasofas lantan sial ayamul lati madat, tidak akan kembali hari-hari yang terlalu. Apabila kita pernah tersalah, pernah terlupa, sehingga kita melaksanakan dosa atau maksiat, baik itu adalah hablum minallah ataupun hablum minannas, terus berusaha untuk berbuat dalam rangka membungkus dosa-dosa kita. Ya, insya Allah, walaupun ketika kita punya dosa dan maksiat kepada sesama itu lebih berat, karena kita harus melaksanakan upaya-upaya istighfar, ya, upaya-upaya istihlal, upaya-upaya istidror, ya, apalagi terkait dengan materi, ya, apalagi terkait dengan adanya kezaliman yang disampaikan. Nah, walaupun berat, tetapi harus kita lakukan, insya Allah. Tetapi kalau ada sebab-sebab yang menjadikan kita terhalang untuk bisa saling meminta maaf kepada sesama kita, halangannya, uzurnya itu macam-macam, apakah karena memang akan berdampak mudarat kalau kita berterus terang, ataupun karena mungkin jarak yang terlalu jauh, ya, ataupun waktu yang tidak ada, ataupun memang komunikasinya tidak ada, ya. Tapi kita merasa punya kesalahan terhadap mereka, gitu. Maka ada kabar, ada berita gembira dari berbagai keterangan-keterangan yang kita dapatkan. Salah satunya saya pernah mendengar langsung dari Panglesa Buya Haji Ahmad Budi Muslim Panglesa Al-Burdah dalam satu syukuran haji, ketika seseorang Allah takdirkan bisa menyambangi Arafah, kemudian wukuf di Arafah, dan dia meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya kepada Allah, dan juga meminta kepada Allah agar orang-orang yang terkait menjadi bagian dosanya kepada sama yang terhalang oleh berbagai sebab, bahkan bukan dengan sesama manusia, apabila ada dosa kepada makhluk yang lain, kepada hewan, ya, kepada pohon-pohonan atau alam yang lain, maka dengan sepenuh hati meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan memberikan maaf kepadanya, dan juga Allah akan menghantarkan rahman rahimnya kepada orang yang pernah diperbuat salah, sehingga hatinya membuka pintu maaf. Alhamdulillah, ya. Ini berita gembira. Kalau misalkan kita punya dosa kepada semua manusia, ya itu mungkin agak mudah kita mau meminta maaf daripada justru kita berbuat salah terhadap makhluk yang lain, binatang, pohon-pohonan, ya. Kalau misalnya kita punya salah terhadap sesama kita, tinggal tur ampurannya, ya, teman, sobat, bro, minta maaf ya, gitu, ya nggak apa-apa lah, kita sama-sama pernah punya salah,
kita saling maafkan saja, gampang. Tapi kalau kita pernah punya salah terhadap binatang, kumaha metamurana? Apakah kita pernah menendang kucing yang tidak berdosa? Apakah kita pernah menggampar ayam yang tidak berdosa? Karena kita kalut di rumah, ayam melewat tajong orang. Kalau ada kucing misalkan datang ke rumah, dia tidak berdosa. Yang malingnya kucing yang lain, dia yang datang belakangan, kita tendang juga. Itu zalim. Bagaimana cara kita memohon maaf kepada ayam? Kumaha ngobrol? Leuheung mun apal ayamna. Ya, kalau kita tahu ayamnya yang pernah kita zalimi, ya mudah. Walaupun tidak ngerti ayamnya, ya kita ngomong aja lah. Yang buranya pernah ngajong namanya. Nah, mungkin ada makhluk-makhluk yang lain di luar sesama kita manusia, yang mana kita pernah berbuat salah kepada mereka. Dan tentunya kalau kita tidak meminta maaf kepada makhluk tersebut, itu akan menjadi perhitungan nanti di mahsyar. Alhamdulillah, akan menjadi perhitungan di pengadilan Allah yang sangat adil, yang maha adil. Nah, berita gembira yang seperti tadi disampaikan bahwa di mana seseorang pernah wukuf di Arafah kemudian memohonkan ampun bagi dirinya atas dosanya kepada Allah dan juga kepada sesama manusia, kepada semua makhluk yang terhalang untuk secara langsung meminta maaf, Allah akan mengampuni. Alhamdulillah. Maka wahai sahabat, salah satu cita-cita kita, yakni kita mengupayakan semaksimal mungkin untuk bisa berkunjung ke Arafah, alias kita bisa mengupayakan semaksimal mungkin untuk daftar haji. Kalau umroh, ya Arafahnya cuma dilewati saja, termasuk city tour, tidak berdiam diri di Arafah. Ya. Mudah-mudahan semua ikhwan al-fakir Allah takdirkan bisa menyambangnya Arafah dengan berhaji ataupun berumrah. Ya, pasti dengan berhaji. Sebagian alhamdulillah sudah bisa melaksanakan ibadah haji, sebagian juga sudah mendaftar haji walaupun dalam hitungan sedikit, dan yang banyaknya belum. Ya. Mudah-mudahan bisa mendaftarkan haji. Amin ya rabbal alamin. Sudah daftar? Ya, daftarkanlah dulu diri. Ya, singkabita. Hati ini harus tertarik untuk bisa menjemput karunia Allah Subhanahu wa taala ketika di Arafah. Ya, ini Allah akan menjadi jembatan adanya pintu maaf terbuka dari sesama makhluk Allah, ya, kepada kita apabila terhalang oleh suatu alasan yang kuat. Kalau tidak ada penghalang, kalau tidak ada udzur, wayahna harus langsung memohon maaf, meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita berbuat zalim atau berbuat salah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya. Jadi pintu tobat itu selalu terbuka. Makanya jangan putus asa. Kemudian Imam Ghazali rahimahullah mengantarkan satu riwayat, ada seorang pemuda di kaum Bani Israel, dia beribadah kepada Allah 20 tahun. Tetapi di sisi yang lain dia pun bermaksiat 20 tahun. Alias STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Atau mungkin pandangan kita menerjemahkan riwayat ini, dia asalnya ahli ibadah 20 tahun. Setelah 20 tahun berganti, dia tergoda akhirnya berbuat dosa maksiat 20 tahun.
Atau mungkin pandangan kita adalah bareng-bareng. Ya, selama 40 tahun dosanya ada, ibadahnya ada. Intinya pemuda ini tidak lepas dari berbuat dosa. Suatu hari pemuda Bani Israil ini bercermin dan dia kaget melihat dirinya khusus di janggutnya ternyata ada uban, rambutnya ada uban. Maka dia resah, hatinya merasa gundah. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Ilahi ata'atuka isrina sanah. Wahai Allah, Tuhanku, aku berbuat taat kepadamu 20 tahun dan aku pun bermaksiat kepadamu 20 tahun. Maka jika aku kembali kepadamu, akankah Engkau menerima tobatku? Maka pemuda tersebut mendengar ada seorang yang berkata, tidak terlihat wujudnya atau bisa disebut hatif. Maka qail, orang yang berkata tersebut mengatakan bahwa janganlah memandang atas wujudnya seseorang yang mana aku sangat mencintai, yang mana engkau mencintai kami, maka kami pun akan mencintainya. Bahasa di sini karena khitabnya kepada sahabat yang bermuda, maka kami akan mencintaimu. Dan kau telah meninggalkan kami, maka kami pun akan meninggalkanmu. Dan kau bermaksiat kepada kami, dan aku pun akan memberikan kerusakan kepadamu. Tapi jika engkau kembali kepada kami, maka kami akan menerima. Wahai sahabat, kalau ini diartikan ada firasat, ada firasatul mubin, firasat yang baik yang dihadiahkan, yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pemuda ini yang pernah berbuat baik, maka dapat kita petik hikmahnya bahwa ketika seseorang berbuat baik, ketika seseorang berbuat amal soleh, dasarnya cinta kepada Allah, maka yakinlah Allah pun akan mencintai kita. Ya, tetapi kalau kita bermaksiat kepada Allah, maka tentunya Allah akan merusakkan kita. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemberi tobat, Maha Pemberi ampun. Jikalau kita mengembalikan segala dosa dan maksiat kepada Allah untuk dibukakan pintu maaf, untuk diterima pintu tobat, maka Allah pun akan menerima. Ya, sehingga dalam hadis qudsi diceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni hasani abdi. Aku Allah berdasarkan prasangka baik hamba. Mafhum mukhalafahnya berarti aku Allah berdasarkan prasangka buruk kepada. Nah, ini bisa diejawantahkan, bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kalau kita berprasangka kepada Allah untuk satu urusan mudah, maka Allah akan memberikan kemudahan. Ketika kita berprasangka kepada Allah atas satu urusan susah, maka Allah akan susahkan. Ketika seseorang berprasangka atas satu urusan ini adalah rumit, kompleks, maka Allah pun akan merumitkannya. Maka wahai sahabat, dulur-dulur sadayana, terus berprasangka baik kepada Allah. Ketika ada satu masalah dalam satu urusan, ketika dengan prasangka buruk tidak menjadikan selesai masalah, Kenapa kita susah untuk bisa berprasangka baik? Toh masalah pun belum selesai. Ya. Paham ya? Lamun aya masalah, ieu teh. Ya, lamun aya masalah, kurang disikapina ku prasangka buruk. Pan masalah belum beres.
Kalau sama-sama masalah belum beres, dengan prasangka buruk dan berprasangka baik pun itu belum tentu beres, kenapa kita tidak memilih berprasangka baik? Ya, alhamdulillah. Kalau ada masalah dalam satu urusan kita berprasangka buruk, berarti kita punya dua kesulitan. Satu, masalahnya yang dihadapi belum selesai. Yang kedua, sudah tentu dosa dengan prasangka buruknya. Tetapi kalau ada masalah yang belum selesai, tapi kita sikapi dengan prasangka baik, berarti ya paling tidak satu-satu masalah yang kita hadapi. Yang kedua, kita mendapatkan kebaikan dan prasangka yang baik. Alhamdulillah. Ya, kalau paham apa yang disampaikan tadi, insya Allah, maka kita akan selalu berpengharapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipastikan tidak akan memberikan kekecewaan, justru akan Allah berikan kepuasan. Dan kalau kita menyandarkan diri, bergantung diri kepada masih Allah selain Allah, dipastikan selalu ada kemungkinan berada dalam kekecewaan. Dan kalaupun toh ada kepuasan, maka kepuasannya mungkin adalah sementara. Ya, alhamdulillah. Maka kita belajar di kitab ini supaya hati kita terus sedikit-sedikit terbuka. Kalaupun tertutup, semoga Allah bukakan kembali. Ya, alhamdulillah. Biasanya wasilahnya pengajian. Contoh misalkan ya kita berhusnudzon saja, berbaik sangka saja kita mengaji, hati menjadi terbuka. Keluar di madrasah nutup diri. Apalagi seminggu sekali aja nutup genap poe kan benar-benar terbuka untuk satu kali kajian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke. Kemudian ada riwayat yang lain. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza tabal 'abdu taballahu 'alaihi." Ketika seorang hamba bertobat kepada Allah, maka Allah akan menerima tobatnya. Bahkan Allah akan menjadikan malaikat hafadzah lupa atas apapun yang pernah ditulisnya dari kesalahan amal hamba yang bertobat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan lupa seluruh anggota badannya yang pernah berbuat kesalahan, berbuat dosa. Bahkan tempat melakukan dosa, kedudukannya di langit, yang mana ketika dia berbuat dosa itu rendah, ya, ketika berbuat dosa itu turun derajatnya, maka akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hamba yang bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah akan datang di hari kiamat dengan tidak ada satupun yang bisa bersaksi atas dosa dan kesalahannya. Alhamdulillah. Dan kita paham, kita ingat bahwa akan ada para saksi yang akan mempersaksikan seluruh amal perbuatan kita, baik ya ataupun buruknya amal perbuatan kita. Siapa saksi-saksinya? Yang pertama diri kita sendiri, anggota badan kita selain mulut, karena mulut ini suka berbohong. Ya, mulut ini akan dikunci, seluruh badan yang lain akan menjadi saksi atas perbuatan kita. Alhamdulillah, kalau ternyata mempersaksikannya anggota badan ini dengan kebaikan kita, naudzubillah, anggota badan ini mempersaksikan kita atas keburukan kita. Adakah yang lebih tahu segala amal perbuatan kita selain Allah? Tentu tidak. Allah Maha tahu. Walaupun disembunyikan keburukan kita dari seluruh makhluk Allah, Allah Maha tahu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus, menjadikan anggota badan para pembuat amal
ataupun para pelaku amal baik dan buruknya menjadi saksi. Salah satunya adalah anggota badan. Mata ini pernah digunakan untuk apa? Telinga ini pernah digunakan untuk apa? Penciuman ini pernah digunakan untuk apa? Mulut ini pernah digunakan untuk apa? Ya, walaupun mulut tidak bersaksi, maka ada bagian yang lain yang mempersaksikan mulutnya digunakan untuk apa. Begitupun anggota badan yang lain. Kita bisa menutupi seluruh aib sehingga tidak terlihat oleh seluruh makhluk. Tetapi Allah Maha tahu, dan Allah menjadikan beberapa makhluknya menjadi tahu. Alhamdulillah. Nah, anggota badan ini akan menjadi saksi. Bahkan ada anggota badan, ya, anggota badan yang tidak kasat mata, yang justru akan lebih mempersaksikan. Karena ada satu bagian dari tubuh manusia, tubuh kita yang tidak pernah bohong dan susah untuk dibohongi, yakni adalah hati. Selain itu ada saksi lain. Apa? Siapa? Yakni adalah para malaikat Allah yang di sini disebut hafadzah, malaikat penjaga. Belum malaikat kiraman katibin, malaikat pencatat, raqib atid. Belum lagi tempat bumi yang dipijak ketika berbuat amal. Orang-orang yang mempersaksikan melihat ketika kita berbuat amal. Hatta makhluk-makhluk yang lain. Mungkin manusia tidak bisa melihat dosanya, tapi mungkin ketika kita berbuat dosa ada jejak. Cacak ningalikeun, cucumuk ningalikeun, sireum ningalikeun. Apakah itu bukan makhluk Allah? Selain dipertontonkan CCTV lagi. Selain dipertontonkan CCTV lain, para pengelola CCTV dunia, manusia mungkin bisa berbohong, mungkin bisa dibohongi, mungkin bisa disogok. Apakah CCTV yang dipegang oleh para malaikat Allah atas perintah Allah bisa disogok? Wahai sahabat rahimakumullah, maka tiada lain tiada bukan dengan kesadaran, dengan kebenaran rasa kita bahwa kita tidak pernah luput dari dosa dan juga maksiat, supaya kita bisa selamat dari para saksi yang tadi disebutkan. Maka tidak ada jalan yang lain kecuali bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, meminta tobat kita diterima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah seluruh makhluk yang asalnya bisa menjadi peluang saksi bagi kita, maka Allah menjadikan mereka lupa atas apa yang pernah disaksikannya. Alhamdulillah. Nah, makanya dosa matang sok dirapelkeun, ya. Kewe rek tobat geus umur 40 tahun, kewe tobat geus 50 tahun, kewe mun sakedeung deui rek maot perkara tobat. Emangnya tahu gitu kematian kita. Nanti kalau sudah beres urusan, anak-anak sudah menikah, anak-anak sudah punya toko masing-masing, sudah punya pekerjaan, nanti baru tobat. Jelas itu adalah sikap yang sangat keliru. Wahai sahabat rahimakumullah, pernah diceritakan dalam kitab ini juga, ya, kalau tidak salah Nabiullah Daud alaihissalam, kalau tidak salah, ya, Nabi Daud alaihissalam itu bersahabat dengan malaikat Azrail, sangat bersahabat, sehingga seringkali malaikat Azrail berkunjung kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Senantiasa Nabi Daud alaihissalam ketika datang malaikat Azrail, wahai Azrail, wahai malaikat maut, apakah engkau akan datang ke sini mau sekedar bersilaturahmi atau menjemput nyawaku? Kata malaikat Azrail, saya akan ngobrol saja, saya akan bersilaturahmi saja. Oh, berarti belum waktunya. Nah, ya, saking dekatnya bersahabat, Nabi Daud alaihissalam berkata kepada
malaikat Azrail dengan nada meminta, tolong ya Azrail, kalau telah dekat waktu kematianku, berikan utusan, berikan informasi. Ya, bejaan lain. Siap. Nah, satu saat ketika Nabi Daud harus berpulang kepada Allah, sang penciptanya, sang pemiliknya. Maka Azrail datang kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya, dikira Nabi Daud akan bersilaturahmi seperti biasa. Tapi ternyata pada saat itu, Azrail akan mengambil nyawanya, akan menjemput kematiannya. Nah, bagaimana Nabi Allah Daud alaihissalam? Gimana nih Azrail? Kok hari ente Azrail? Monggo cenah ngaheukeun. Jadi mana geus deukeut nyambut nyawa, bejaan aya utusan-utusan. Katanya mau ngirim utusan, mau ngirim surat atau informasi lah. Apabila telah dekat waktu kematian, ternyata tidak. Baik, Azrail alaihissalam mengatakan kepada Nabi Daud, benarlah apa yang telah saya janjikan kepadamu. Saya sudah mengirim beberapa utusan bahwa telah dekat kematian. Nah, apa utusannya? Siapa utusannya? Malaikat Azrail alaihissalam mengatakan bahwa utusanku adalah ketika tubuhmu yang asalnya kuat menjadi roboh, yang asalnya segar bugar itu menjadi roboh. Biasanya lumpang sakilo ge kuat ayeuna mah sameter oge geus dicangkek. Itu utusan. Utusanku adalah ketika rambutmu asalnya hitam kemudian memutih. Itulah utusan. Terserah hidung rambut. Itu utusan malaikat Azrail mah. Nah, ketika asalnya makan minum tidak dipatrak, apapun bisa dimakan bisa diminum. Tapi utusanku ketika makan dan minum sudah menjadi pilihan, sudah dipilih, kemudian sudah dikurangi karena ketidakmampuan, kekurangan fungsi dari mulut dan lain sebagainya, itu adalah utusan. Apakah kau tidak melihat bahwa banyak sanak sahabat saudaramu yang telah berpulang lebih dulu meninggalkanmu? Apakah itu bukan utusanku? Itu adalah utusanku. Baik sahabat, janganlah terlalu pede karena kita tidak pernah sakit, jauh dari kematian. Janganlah terlalu percaya diri, kita masih muda, jauh dari kematian. Saya masih umur 25 tahun lah, kawin dia aja, jauh dari kematian. Jangan terlalu pede. Ya, jangan terlalu pede ketika cita-citanya belum tersampaikan, berarti jauh dari kematian. Jangan terlalu percaya diri, mah. Semuanya berpeluang untuk bisa berpulang lebih cepat ataupun sebaliknya lebih lama. Ya. Nah, apakah saya yang lebih dulu berpulang ataupun Anda semua? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Maka gunakanlah, manfaatkanlah, renungi apa yang menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keagungan Allah. Nah, kalau kita berbuat dosa, kalau kita berbuat maksiat, segera bertobat, walaupun setelah pertobatan kita melakukan dosa yang sama ataupun dosa yang lain. Tetapi ketika kita melaksanakan dosa lagi, dosa yang sama atau yang lain, segeralah juga untuk bertobat. Walaupun ada istilah tobat sambal juga tobat. Ya, walaupun ada kesan tobat sambal, tuh sambal juga tobat. Dosa, tobat, dosa, tobatan, dosa, tobatan, dosa, tobatan, dosa, tobatan. Dan mudah-mudahan ketika kita berada dalam upaya pertobatan, Allah panggil kita, Allah jemput kita melalui malaikat Azrail, dan kita berada dalam pertobatan. Mudah-mudahan menjadi ciri husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal
Nah itu sahabat. Jangan merasa aman dari para saksi. Ingat, ya, walaupun tidak ada manusia yang melihat kita, ingat, janganlah manusia. Anggota badan ini akan menjadi saksi. Hati ini akan menjadi saksi. Malaikat penjaga kita akan menjadi saksi. Bumi yang diinjak, bumi yang dipijak, lantai yang pijak, keramik yang diinjak, papan yang diinjak, semuanya akan menjadi saksi. Kedudukan kita pun akan menjadi saksi. Maqamat kita akan menjadi saksi. Oke, yang terakhir diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, Nabi bersabda, maktubun haulal arsy qabla ayyukhlaqal khalqu bi arba'ati alafi amin. Tertulis di sekeliling arasy Allah yang Maha Agung sebelum Allah menciptakan makhluk